Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama seperti biasa kita awali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan membanggakan, hari ini kita akan membahas materi yang baru. Ya, materi apa itu? Kita akan lihat di peta konsep ya. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman, apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pengertian Asmaul Husna, jumlah Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kemudian hikmah beriman kepada Allah dan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah dan juga Asmaul Husna. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yuk ikuti dengan baik. Kita akan mulai pembelajaran kita. Yang pertama kali kita akan membahas tentang apa itu iman. Iman menurut bahasa artinya adalah yakin atau percaya. Akan tetapi iman menurut istilah adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, yaitu mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, kemudian arti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempercayai, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, hukum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya. Orang yang percaya adanya Allah disebut dengan orang yang beriman. Akan tetapi orang yang ingkar, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diistilahkan dengan istilah kafir. Baik anak-anakku sekalian, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia beserta isinya, termasuk menciptakan diri kita, menghidupkan kita dan mematikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Maka oleh karena itu wajib bagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Artinya adalah, dan kami akan benar-benar menolong para rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat nanti. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu mendapatkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu tenang dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Kemudian hikmah yang ketiga, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari kerugian yang luar biasa dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya keuntungan di dunia, terlebih lagi Allah akan berikan keuntungan kepada kita di akhirat kelak. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Bapak yakin sekali kalian sering mendengar istilah Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang bagus. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 99. Betul. Ya. Akan tetapi yang akan kita pelajari hari ini hanya 4 saja. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Maha berilmu. Yang kedua adalah Al-Khabir, Allah Maha waspada, Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Anak-anakku sekalian, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, orang yang bisa menghafal Asmaul Husna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan memberikannya surga kepada orang tersebut. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik, yang indah. Maka barang siapa yang menghitungnya, ya, menghafalnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Nah, kemudian anakku sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa jumlah Asmaul Husna itu berjumlah 99. Ya, kita bisa menghafalnya. Ayo sama-sama menggunakan irama agar apa? Kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah yang indah ini. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan dengan Asmaul Husna maka berdoalah kalian menggunakan Asmaul Husna. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di alam dunia ini, sekecil apapun yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kita berbuat kebaikan, Allah Maha tahu. Ketika kita berbuat kejahatan, Allah pun Maha tahu. Allah Maha berilmu dan ilmunya Allah meliputi langit dan bumi, dan ilmunya Allah tidak terbatas, tidak seperti ilmu yang dimiliki oleh manusia. Allah mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dalam isi kita, hati kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah mengetahui sesuatu yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Allah Maha teliti, Allah Maha waspada. Allah Maha teliti di dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ketika Allah menciptakan diri kita, langit dan bumi, hewan, tumbuhan, Allah ciptakan dengan sangat teliti dan sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti, Maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, yang kita ucapkan semua dari yang baik dan yang buruk, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, Allah pun Maha mendengar, Allah Maha tahu. Ya, oleh karena itu Allah memiliki sifat As-Sami, Maha mendengar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Allah melihat semua yang kita kerjakan
dari kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, berhati-hatilah, mawas dirilah dalam bertindak, dalam berucap, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat semua apa yang kita lakukan. Demikianlah penjelasan yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk sama-sama kita jaga sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yaitu keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun bisa menghafal Asmaul Husna dan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير